Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah menonton video ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial. Ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Pengertian interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kita akan mengetahui syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial bisa terjadi kalau ada yang pertama kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Tanpa keduanya, maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Berdasarkan sifatnya, kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer terjadi secara langsung atau bertatap muka. Sedangkan kontak sekunder terjadi dengan menggunakan perantara pihak ketiga atau dengan menggunakan alat atau media. Berikutnya tentang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima pesan dari komunikator atau pengirim pesan melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan maksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Dari pengertian komunikasi tadi dapat ditarik kesimpulan adanya 5 unsur komunikasi, yaitu yang pertama who atau siapa atau sumber pesan. Sumber atau komunikator adalah pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi. Bisa seorang individu, kelompok, atau organisasi maupun suatu negara sebagai komunikator. Unsur komunikasi yang kedua adalah pesan. Apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima atau komunikan dari sumber atau komunikator atau isi informasi. Pesan dapat berisi perintah, nasihat, permintaan, atau amanat yang ingin disampaikan. Berikutnya unsur komunikasi yang ketiga adalah saluran atau media. Saluran atau media ini adalah wahana atau alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung atau tatap muka, maupun secara tidak langsung, bisa melalui media cetak ataupun elektronik. Unsur komunikasi yang keempat adalah untuk siapa atau penerima, yaitu orang atau kelompok atau organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Bisa disebut juga sebagai tujuan, pendengar, halayak, komunikan, atau penafsir. Unsur komunikasi yang terakhir adalah adanya dampak atau efek. Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan atau penerima pesan setelah menerima pesan dari sumber atau komunikator bisa seperti perubahan sikap atau bertambahnya pengetahuan dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari unsur-unsur komunikasi yang ada pada sebuah interaksi sosial antara guru dengan muridnya. Di sini contohnya adalah komunikasi antara guru dengan muridnya. Guru sebagai komunikator harus memiliki pesan yang jelas yang akan disampaikan kepada murid atau komunikannya. Setelah itu, guru juga harus menentukan saluran untuk berkomunikasi baik secara langsung atau tatap muka dan secara tidak langsung atau melalui media. Setelah itu, guru harus menyesuaikan topik atau tema yang sesuai dengan umur si komunikan. Juga harus menentukan tujuan komunikasi,
maksud dari pesan agar terjadi dampak atau efek pada diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri interaksi sosial? Ciri interaksi sosial yang pertama adalah terdiri dari minimal 2 orang pelaku atau lebih. Karena interaksi sosial pasti melibatkan antara pengirim pesan atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan. Ciri interaksi sosial yang kedua yaitu adanya tujuan yang akan dicapai. Artinya ada pesan yang hendak disampaikan dan pesan tersebut memiliki tujuan tertentu. Ciri interaksi sosial yang ketiga adalah adanya dimensi waktu. Maksudnya adalah waktu berlangsungnya interaksi sosial bisa terjadi di masa lampau, di masa sekarang, atau bahkan di masa yang akan datang. Ciri interaksi sosial yang keempat adalah adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Komunikasi yang terjalin antara individu atau kelompok tidak hanya secara lisan, akan tetapi komunikasi juga bisa dilakukan melalui simbol-simbol tertentu yaitu gestur tubuh atau isyarat.